kembali dari Kejaksaan Negeri Gianyar dalam program Jantun Ngopi, pada podcast ngobrol-ngobrol santai dengan rekan kami di sini yang hadir, yaitu adalah Bapak Wayan dari BPJS Ketenagakerjaan. Ya, pokoknya hari ini kita mau tahu deh tentang apa sih BPJS Ketenagakerjaan, apa sih manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Semua akan kita kupas tuntas dalam program ini, gitu. Nah, sekarang kita mau perkenalan dulu nih Pak dengan Bapak. Sekarang Bapak bisa perkenalan diri. Oke, Mbak Maya, terima kasih. Iya. Saya dengan Wayan Sunda, saya dari BPJS Ketenagakerjaan cabang Bali Gianyar. Saya di bidang kepesertaan, kepala bidang kepesertaan. Pesertaan. Ya. Kalau kepala bidang pesertaan ini apa sih Pak? Tugasnya tuh ngapain sih menurut BPJS? Oke, gini, untuk yang di Provinsi Bali ada 2 cabang. Oke, 2 cabang induk. Satu cabang induk tuh kantor cabang Bali Denpasar. Itu khusus untuk wilayah Bali Barat. Nah, yang kami ini kantor cabang Bali Gianyar ini kantor cabang induk untuk wilayah Bali Timur. Itu masuk ke Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Kelungkung, kemudian sama Kabupaten Karangasem. Jadi wilayah kerja kami itu ada 4. Nah, kantor cabang induk kami di Kabupaten Gianyar. Kami hanya punya 1 kantor cabang pembantu atau kantor cabang perintis itu di Kabupaten Karangasem. Kenapa kami menaruh di sana? Karena jaraknya agak jauh, gitu ya. Nah, untuk yang di Kabupaten Kelungkung sama Kabupaten Bangli, kami menempatkan 1 petugas unit layanan. Itu kami tempatkan di PTSP setiap kabupaten. Jadi kalau ada teman-teman mau mendaftar, mau nanya informasi tentang BPJS Ketenagakerjaan, khususnya yang di Kabupaten Bangli dan Kelungkung, bisa datang ke PTSP. Oke, siap. Sekarang nih Pak, kita sebelum jauh nih ke yang tadi Bapak jelaskan gitu kan, mungkin teman-teman di sini mau tahu gitu, apa sih sebenarnya BPJS? Apa sih maksudnya dari awal, apa sih dasar hukumnya pertama gitu kan, terus manfaatnya seperti apa bagi pelaku usaha, contohnya. Mungkin kebanyakan orang tahu itu BPJS, ya. BPJS itu orang tahunya 1 aja BPJS. Nah, saya coba dari awal ya. Dasar hukumnya kami yang pasti kami berbadan hukum, publik. Kemudian dasar hukum kami yang pasti adalah Undang-Undang Dasar 45, di mana negara menyelenggarakan jaminan sosial. Ya. Kemudian itu ada di Undang-Undang Nomor 40 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN-nya). Ya. Kemudian ada di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 itu tentang badan penyelenggaranya. Nah, badan penyelenggaranya ini yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ada 2, 1 BPJS Kesehatan dan 1 BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan dulunya itu adalah Askes. Nah, jadi teman-teman yang menggunakan BPJS Kesehatan itu untuk yang kayak sakit demam, kemudian tipes, sakit kepala, perut, pokoknya yang penyakit yang bukan karena akibat kriteria pekerjaan. Seperti itu. Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan itu dulunya itu pertama namanya Astek. Perum Astek itu tahun dulu lah tuh, kayak kakek neneknya kita lah itu tahunya pasti tentang Perum Astek seperti itu. Nah, kemudian berubah menjadi Jamsostek PT. Ya, itu berbadan hukum BUMN. Nah, berubah lagi tahun 2014 jadi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan ini berbadan hukum milik negara itu. Kemudian kami ada 4 program. Ya, kalau yang BPJS Kesehatan kan hanya 1 khusus masalah kesehatan. Kami ini BPJS Ketenagakerjaan ini bertujuan untuk apa? Untuk melindungi para pekerja terhadap risiko-risiko yang terjadi. Risiko apa? Yang pertama pasti kecelakaan dalam ruang lingkup pekerjaan. Jadi teman-teman kalau bekerja kan pasti ada risiko kecelakaan, baik kecelakaan dari berangkat kerja maupun pulang kerja ataupun di tempat kerja. Kemudian kami juga memberikan perlindungan dalam risiko kematian. Nah, dari semua itu kami ada 4 program. Yang pertama itu adalah jaminan kematian. Itu jaminan kematian di sini
kami memberikan santunan sebesar 42 juta. Ya. Per orang, ya. Itu kami berikan santunan itu kepada pihak ahli waris. Itu yang program pertama, jaminan kematian. Itu mau kematian apapun, mau maaf dia dibunuh, pokoknya semua kalau dia sudah meninggal dunia mendapatkan santunan 42 juta. Mau dibunuh, mau bunuh diri, apapun. Tapi kalau bunuh diri ada syaratnya Mbak Maya. Gitu, harus berhasil. Kalau nggak berhasil kan nggak mati dong. Nah, itu dia. Jadi harus berhasil. Syaratnya itu aja Mbak. Tapi kematian itu bukan karena juga akibat dari pekerjaan, enggak ya Pak? Itu program pertama. Santunan 42 juta. Kemudian yang kedua ada jaminan kecelakaan kerja. Nah, jaminan kecelakaan kerja ini kita membiayai peserta kita yang terdaftar itu unlimited, tidak ada batasan biaya. Apabila mereka mengalami kecelakaan kerja. Apa sih yang maksud dengan kecelakaan kerja? Nah, kecelakaan kerja itu adalah kami menanggung dari rumah tinggal ke tempat kerja balik lagi ke rumah tinggal, ataupun ada perjalanan dinas. Seperti itu tuh kami menanggung, baik ada kecelakaan lalu lintas ataupun kecelakaan di tempat kerja. Contoh misalnya Mbak Mayang dapat surat perintah dinas harus ke Jakarta untuk menghadiri rapat. Terus terjadi kecelakaan di Jakarta. Jangan sampai ya Pak ya, jangan sampai. Iya, terjadi kecelakaan di Jakarta. Nah, akibat kecelakaan itu harus mengeluarkan biaya perawatan. Itu kami tanggung, unlimited, tidak ada batasan biaya. Jadi kita diklaim semua tuh. Diklaim semua, tidak ada batasan biaya. Dan kami pun ada biaya transportasi untuk transportasi darat, laut, dan udara. Gitu. Nah, ada contoh untuk yang di Kabupaten Gianyar nih, biar teman-teman tahu ya. Ada contoh salah satu peserta kita, dia bekerja di supermarket, salah satu supermarket di daerah Ubud lah, mengalami kecelakaan. Pulang kerja nih Mbak, pulang kerja malam jam 10, kecelakaan, dia naik motor, ditabrak mobil, dan dia mengalami kecelakaan berat di bagian kepala. Dirawatlah di salah satu rumah sakit di Gianyar. Dirawat itu menghabiskan biaya 1,2 M. Nah, dengan biaya sebesar itu semua ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Dan dia itu dirawat selama 4 bulan di ICU. Nah, kembali lagi Mbak, kalau peserta itu tidak dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan, pertama siapa yang mau menanggung biaya tersebut? Pengusaha atau pemberi kerjanya, apakah dia bisa menanggung sebesar 1,4 atau 1,2 M? Gitu kan? Kalau saya jadi pengusahanya, udahlah mendingan saya buka bisnis lain nih daripada saya membiayai. Kedua, pihak keluarganya apakah sanggup mereka membiayai sebesar 1,2 M seperti itu kan? Yang ada malah harus meminjam uang dari tetangga, dari saudara, kemudian harus jual tanah dia kalau dia miliki tanah. Karena itu salah satu penyebab kemiskinan itu adalah akibat kecelakaan, baik kecelakaan kerja ataupun kecelakaan lalu lintas. Nah, maka itu BPJS Tenaga Kerja itu hadir untuk mengurangi resiko terhadap yang terjadi kepada peserta kita atau kepada masyarakat yang bekerja. Sebenarnya banyak banget ya Pak ya manfaatnya sebenarnya. Itu baru 2 program. Program yang ketiga itu ada namanya jaminan hari tua. Ini sifatnya seperti tabungan. Oh ya. Seperti tabungan di bank. Cuma bedanya adalah kalau di bank kan ada biaya administrasi dan yang lain-lainnya ya. Walaupun Mbak terus nabung tapi nggak diambil, itu kan tetap ada potongan administrasi. Mbak ambil uang di ATM pun ada potongan administrasi. Nah, kalau di kami ini jaminan hari tua ini kami tidak ada biaya administrasi. Malah kami memberikan pengembangan bunga saldo. Nah, dan ini bisa dicairkan atau bisa diklaim apabila pekerja sudah tidak bekerja lagi. Itu yang pertama, artinya sudah resign dari pekerjaannya. Yang kedua, meninggal dunia. Ada jangka waktu nggak ya? Nggak ada, selama peserta kita masih aktif bekerja. Gitu. Dan apabila sudah meninggal dunia,
itu saldonya akan kami berikan kepada ahli waris. Nah seperti itu. Dan juga kalau di kami itu kalau meninggal dunia ada beasiswanya. Gitu, beasiswa mulai dari TK sampai kuliah. Untuk ahli waris ya Pak ya? Untuk ahli waris, untuk 2 orang anak dengan total 147 juta total semuanya. Kemudian yang terakhir kami ada program jaminan pensiun. Nah seperti yang tadi Mbak bilang tuh jaminan pensiun itu ya sama nih kayak PNS. Kalau di PNS kan ada taspen. Nah ini bagi teman-teman yang kerja di sektor swasta atau bisnis mandiri, usaha sendiri, ini kami ada program jaminan pensiun. Sama, ini sama setiap bulannya akan diberikan program pensiun ini. Jadi kami berikan uang lah setiap bulan santunan pensiunnya. Kami ada dua, satu secara berkala dan satu secara langsam atau di awal. Nah yang di awal ini kriterianya adalah kalau dia belum masa kepesertaan kurang dari 15 tahun. Kalau sudah lebih dari 15 tahun, dia diberikan secara berkala. Jadi contoh kayak PNS nih, kalau pensiun kan dia dapat nih uang pensiun setiap bulan kan Mbak. Nah ini juga sama. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang di swasta, ayo jangan takut. Ada nih kami juga ada program yang sama. Karena kan selama ini orang tua kita kan pasti udah, iya betul. Kamu kerja PNS aja. Karena belum ada uang pensiun juga dikasih uang pensiun. Betul. Gitu Nah, kan? kami di sini di BPJS Kerja ada program itu, jaminan pensiun. Nah, itu bisa dicairkan atau bisa diambil uang pensiunnya pada saat umur 57 tahun. Gitu. Walaupun dia sudah nggak bekerja lagi di situ, Pak. Iya. Usia 57 tahun. Itu setiap per 3 tahun usia pensiun itu bertambah Mbak, bertambah 1 tahun. Sebenarnya programnya menarik banget nggak sih? Terus gimana nih beli ya? Maksudnya beli aja gitu beli. Jadi kalau bapak kayaknya ketuaan soalnya, kan soalnya masih muda ya samping saya ini gitu. Jadi beli kalau misalnya teman-teman nih pelaku usaha nih sekarang banyak nih mungkin pegawainya mau daftar nih. Gimana sih caranya gitu? Gimana sih caranya? Terus berapa sih harus bayarnya kira-kira? Iya betul iurannya. Siap. Jadi gini, kami ada 2 jenis peserta. Satu PU penerima upah. Itu penerima upah itu dalam artian yang bekerja di perusahaan atau ada pemberi kerjanya, kemudian dia mendapatkan penghasilan secara berkala. Jadi kayak dia setiap bulan ini gaji. Itu namanya penerima upah. Kemudian yang kedua ada bukan penerima upah. Bukan penerima upah ini dia pekerja informal. Contoh kayak ojek online, kemudian pedagang sayur, nelayan, petani. Nah, kita bahas coba dulu yang di PU-nya Mbak, yang penerima upah. Untuk di PU, gimana cara daftarnya? Daftarnya untuk yang PU itu pihak perusahaan, terutama pihak HRD untuk mendaftarkan para pegawainya atau karyawannya itu di BPJS Tenaga bisa di seluruh kantor cabang manapun. Itu daftar di sana, kemudian berapa sih iurannya? Nah, setiap program kami ada persentasenya Mbak. Gitu ya. Jadi kalau untuk yang kecelakaan kerja itu 0,24. Kemudian kalau untuk yang jaminan kematian itu 0,3. Ya, jadi ada persentasenya setiap program. Nah, kemudian untuk yang BPU, misalnya Mbak punya usaha warung atau Mbak punya usaha online, itu kan Mbak tidak mendapat penghasilan tetap dalam artiannya, tidak ada pemberi kerjanya. Tergantung. Nah, apalagi kalau sekarang nih, iya sekarang kan banyak nih lagi masa-masa COVID ini banyak ya, betul. Jualan susu, jualan makanan. Nah, itu juga bisa Mbak didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Apa sih manfaatnya? Kan saya cuma online aja kirim-kirim. Contoh kalau misalnya orang itu jualan kopi susu misalnya nih, dia pergi ke toko kopi dulu dong, pasti pagi untuk belanja kopinya dia olah di rumah. Apabila dia mengalami kecelakaan pada saat dia beli kopi, itu kami tanggung. Tanggung biayanya unlimited, itu dia. Ataupun misalnya ada yang jual, anak-anak muda sekarang kan senang jualan online tuh kayak baju, clothing ya kan, gitu. Itu kan mereka juga butuh kayak pergi ke tukang jahit, pergi ke nyablon ya, itu apabila terjadi kecelakaan kerja pada saat mereka ke sana itu kami tanggung.
Kemudian ada juga kayak BPU itu kalau di Gianyar itu subak atau petani, itu juga kami lindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. Nah, kalau petani ini apa sih kira-kira manfaatnya? Contoh kalau Pak petaninya itu malam-malam pergi ke sawah, dia harus mengecek pengairannya nih. Nah, dia terpleset kan atau jatuh ke sawah itu kami tanggung. Kemudian yang kedua kalau dia kena cangkul, kena digigit ular aja di sawah itu kami tanggung semuanya. Seperti itu. Jadi pendaftarannya untuk yang BPU itu bisa langsung ke kantor cabang kami. Atau bisa melalui website kami bpjs-ketenagakerjaan.go.id. Seperti itu. Terus Pak, Bli, saya mau tanya nih, kalau misalnya nih kan tadi terkait dia bilang kalau misalnya pelaku usaha itu kan harus mendaftarkan kerjanya nih misalnya. Terus kewajiban itu, Bli, apakah pelaku usaha ini yang punya perusahaan gitu kan harus mendaftarkan kerja atau wajib membayarkan? Nah, ya ini pertanyaannya terkait dengan pertanyaan itu, Mbak, itu kenapa kita juga ada melakukan MOU dengan kejaksaan, terutama di Kejari Gianyar. Nah, di sini kami melakukan MOU atau kerjasama ini apa sih tujuannya? Yang pasti, yang paling utama adalah untuk meningkatkan efektivitas mengenai penanganan masalah hukum. Sampai di batas mana penanganan hukum ini? Contoh misalnya, kami ada namanya PWBD, perusahaan wajib belum terdaftar. Banyak memang ada beberapa perusahaan yang belum melakukan pendaftaran. Prosesnya adalah yang pertama tentu dari pihak internal BPJS Ketenagakerjaan. Kami mengirimkan surat pemberitahuan pertama ke perusahaan tersebut yang belum terdaftar. Kemudian yang kedua, apabila tidak direspon, kami kirim surat pemberitahuan yang kedua. Apabila juga belum direspon, kami melakukan kunjungan ke perusahaan tersebut. Nah, apabila sudah melalui tahap-tahap proses ini, kami ada namanya wasrik, pengawas dan pemeriksa. Itu di internal kami BPJS dan tugas wasrik. Apabila sudah mencapai tahap ini, kami langsung melakukan koordinasi dengan pihak Kejari, ya, khususnya di Kasih Datun, betul. Jadi kami melakukan koordinasi. Nah, dalam MOU inilah kita melakukan kerjasama, melakukan tindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang tanda kutip bandel nih. Bandelnya apa? Belum mendaftarkan perusahaannya atau karyawannya di BPJS Ketenagakerjaan gitu. Jadi kami berharap semua perusahaan itu mendaftarkan seluruh karyawannya. Karena apa? Walaupun perusahaan itu sudah mendaftarkan, terkadang ada nih namanya PDS. PDS itu pendaftaran hanya sebagian. Jadi dia ada yang hanya mendaftarkan karyawannya setengahnya saja. Jadi tidak semua. Contoh misalnya ada 10 karyawan yang dia daftarkan hanya 5 karyawan. Ya. Terus kemudian ada yang dia daftarkan tidak sesuai upahnya. Karena di sini kita pendaftaran melalui berdasarkan upahnya seperti itu. Jadi melalui kerjasama ini dengan Kejaksaan Negeri Gianyar, kami melakukan tindakan hukum yang dilakukan oleh Kejari di Gianyar. Seperti itu, Mbak. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Kejari Gianyar atas kerjasamanya. Gitu. Jadi tanpa kerjasama ini kan kita harus bersinergi. Betul, Pak. Harus ada sinergi karena kami pun BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa jalan sendiri. Terus sebenarnya sebagaimana juga sih Pak tugas dan tugas kami lah sebagai Datun gitu kan, kami melakukan bantuan hukum mitigasi gitu namanya. Kalau misalnya negosiasi itu terkait dengan bagi kerja kalau misalnya yang belum membayarkan, juga kami bisa melakukan koordinasi, namanya kami melakukan koordinasi dengan pelaku usaha itu yang belum mendaftarkan gitu. Jadi memang kebetulan tugas dan kewenangan di Datun dengan itu bersinergi dengan BPJS dan yang lain pun juga kan ada melakukan sinergi seperti itu. Jadi memang di sini Mbak kami kan sudah melakukan misalnya ada satu kasus proses sampai tahap terakhir, kemudian kami bersama Kasih Datun melakukan kunjungan ke perusahaan yang membandel tersebut. Kami melakukan kunjungan, turun langsung ke lapangan gitu kan ya Pak, Datun dan BPJS. Kemudian yang pertama, yang kedua ada juga kami melakukan pemanggilan terhadap perusahaan yang membandel tersebut.
Kemudian dari hasil itu ada proses tindak lanjutnya, ada proses pidana, ada sanksi administratif. Betul, ada sanksi pidana dan sanksi administratif. Kalau sanksi pidana itu ada kurungan 8 tahun penjara atau ada denda. Itu kalau pidana ya Pak ya? Pidana. Kemudian kalau sanksi administratif itu macam-macam Mbak. Ada yang teguran juga, kemudian ada yang tidak mendapatkan pelayanan publik. Sebagainya itu sanksi itu yang diberikan oleh kejaksaan seperti itu. Jadi pokoknya makanya pada saat itu kita harus inilah ya Pak sama-sama betul, gitu ya. saling sinergi harus koordinasi terus. Betul, karena memang di sini sudah ada aturan yang jelas ya terkait pengusaha untuk mendaftarkannya gitu ya Pak. Apalagi kita sudah melakukan MOU ini sudah dari tahun 2018. Oh, sudah 2018. Ya, jadi bukan hanya di Kejariannya, di pusat pun juga sudah ada MOU-nya, di seluruh provinsi juga sudah. Gitu. Ya. Oke, kayaknya informasi sekarang ini ya tadi calon Bapak BPJS dengan Bapak Wayan ini sangat menginformasi buat kita lah, sangat apa ya, sangat memberikan masukan dan pengetahuan juga terkait pentingnya BPJS tenaga kerjaan. Jadi bagi teman-teman pelaku usaha yang belum mendaftarkannya bisa segera mendaftarkan, segera mungkin ya Pak ya, wajib diwajibkan karena memang sudah ada aturan yang jelas gitu Pak. Jadi kita sebagai masyarakat yang taat akan hukum gitu ya Pak ya, berarti kita harus tunduk sama hukum gitu kan. Apalagi fungsinya dan manfaatnya sangat berguna sekali gitu kan, yang tadi bagaimana dijelaskan oleh Mbak Wayan gitu. Jadi semoga podcast ini juga bermanfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha yang mendengarkan podcast hari ini. Dan terima kasih untuk waktunya pada Mbak Wayan dari BPJS Ketenagakerjaan. Ya udah, terima kasih juga buat teman-teman dan semua masyarakat yang udah nonton podcast Kejari Gianyar, khususnya dalam program Datun Ngopi. Om Santi 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 Om.